Gagal karena respon hati negatif part 1. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negab, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat. Sungai besar itu, Ulangan 1:7. Bangsa Israel harus terlebih dahulu menggembara dan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya sebelum mencapai tanah perjanjian. Selama itukah seharusnya perjalanan yang ditempuh dari Mesir untuk menuju Kanaan? Alkitab menyatakan 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Ser. Ayat 2. Untuk mencapai Kanaan, normalnya mereka hanya butuh waktu 11 hari perjalanan. Namun bangsa Israel harus menempuhnya selama 40 tahun. Apakah karena medan yang harus ditempuh teramat sulit? Apakah tantangan yang harus dihadapi terlalu besar? Tuhan mengizinkan bangsa Israel harus mengalami proses panjang selama 40 tahun karena respons hati yang negatif, yaitu selalu membesar-besarkan masalah atau kesulitan yang dialami. Respons hati yang negatif adalah tanda ketidakpercayaan. Lawan dari iman, janji Tuhan yang seharusnya dapat segera mereka nikmati menjadi tertunda begitu lama. Kemenangan di depan mata tidak dapat diraih dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk meraihnya. Bahkan sebagian besar dari generasi yang dipanggil keluar dari Mesir tidak pernah mencapai tanah perjanjian karena mereka mati di padang gurun. Sesungguhnya Tuhan telah memanggil mereka keluar dari perbudakan di Mesir untuk pergi ke suatu negeri yang telah dijanjikannya. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Keluaran 3:8. Sayang, bangsa Israel tidak memiliki respons hati yang benar. Hati dan pikiran mereka dikendalikan oleh situasi yang terlihat secara kasat mata. Akibatnya mereka mudah sekali menggerutu, mengomel, bersungut-sungut terhadap apa yang dialami. Pengalaman masa lalu yang menyakitkan di Mesir telah membentuk pola pikir mereka, sehingga mereka berpikir bahwa hidup mereka tidak mungkin menjadi baik. Semakin kita dikendalikan situasi, semakin kita meragukan kuasa Tuhan. Gagal karena respon hati negatif, part 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3:2. Bangsa Israel selalu menikapi setiap kejadian atau peristiwa yang dialami dengan respons yang negatif, sehingga yang keluar dari mulutnya pun hanya hal-hal yang negatif. Tak ada ucapan syukur menghadapi masalah atau kesukaran sedikit saja iman mereka langsung terjun, bebas dan putus asa. Bukan hanya itu, mereka terus saja mengingat-ingat dan membanding-bandingkan kehidupan saat di Mesir yang dianggapnya lebih enak daripada harus menggembara di padang gurun. Bersumut-sumutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bilangan 14:2-3. Dari apa yang mereka ucapkan, jelas sekali menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, mujizat, dan perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan atas mereka. Di padang gurun ternyata belum juga cukup membuka mata rohani mereka. Respons hati yang negatif menghalangi mereka sendiri untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Bukankah sikap hati yang dimiliki bangsa Israel ini
tidak jauh berbeda dengan sikap kebanyakan orang Kristen. Kita mudah sekali melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, sehingga mengalami masalah sedikit saja tak ada pujian dan ucapan syukur keluar dari mulut kita. Pemazmur menasihati, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Mazmur 103:2. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizatnya. Mazmur 105:5. Seburuk apapun keadaannya, sesulit apapun perjalanan yang kita tempuh, bila kita memiliki respons hati yang benar, kita akan mampu bertahan, sebab kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Baca Roma jam 8:28. Rasul Paulus juga menasihati, "Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Filipi 4:8. Masalah seharusnya membuat kita makin mengaktifkan iman dan hidup mengandalkan Tuhan, bukan malah bersunggat-sanggat dan menyalahkan Tuhan. Ilustrasi: benang layangan di pohon mangga. Di sebuah desa yang asri, ada sebuah lapangan luas tempat anak-anak sering bermain layangan setiap sore. Di pinggir lapangan itu, tumbuh sebuah pohon mangga yang sangat besar, rimbun, dan penuh dengan ranting yang bercabang-cabang. Suatu hari, angin berembus sangat kencang. Seorang anak sedang asyik menerbangkan layangan kertasnya tinggi-tinggi ke angkasa. Karena terlalu asyik melihat layangannya menari di awan, anak ini tidak sadar kalau posisinya berdiri sudah terlalu dekat dengan pohon mangga tersebut. Tiba-tiba, arah angin berubah mendadak. Layangan itu menukik turun dengan cepat. Si anak panik dan langsung menarik gulungan benangnya dengan kuat. Bukannya menyelamatkan layangan, tarikan yang keras itu malah membuat benang layangannya tersangkut di salah satu ranting pohon mangga yang tinggi. Melihat layangannya terjebak, anak itu menjadi kesal. Ia mulai menarik benang itu dengan paksa dan kasar dari bawah, berharap ranting pohonnya patah atau benangnya bisa lepas sendiri. Namun, alih-alih lepas, tarikan kasar itu justru membuat benang layangan yang panjang dan tipis itu melilit berputar-putar di antara daun dan ranting, menciptakan simpul mati yang sangat ruwet. Layangannya pun menjadi robek karena tertarik ke sana kemari. Seorang kakek yang sedang duduk santai di bawah pohon memperhatikan kejadian itu. Beliau mendekati si anak dan berkata dengan lembut, "Stop, jangan ditarik lagi. Semakin kamu tarik pakai urat, benangnya akan semakin mengunci dan merusak layanganmu." Kakek itu kemudian meminta si anak untuk mengulur balik benangnya agar longgar. Setelah benangnya tidak tegang lagi, kakek mengambil sebuah galah bambu panjang yang ujungnya dipasang ranting kecil berbentuk kait. Dengan gerakan yang sangat pelan, sabar, dan hati-hati, kakek mengarahkan galah itu ke atas. Beliau tidak menarik paksa melilitnya benang, melainkan mendorong satu persatu lilitan itu keluar dari selipan ranting. Hanya dalam beberapa menit, benang itu terlepas dengan utuh tanpa putus, dan sisa layangan yang robek sedikit bisa diturunkan dengan aman untuk diperbaiki. Dalam kehidupan sehari-hari,
kita sering kali menghadapi masalah yang tiba-tiba tersangkut atau tidak berjalan sesuai rencana, bisa berupa salah paham dengan teman, perdebatan dengan keluarga, kendala dalam pekerjaan, dan sebagainya. Saat kita merasa kesal, panik, atau marah, insting pertama kita biasanya adalah menariknya dengan paksa. Kita mengeluarkan kata-kata yang keras, memaksakan kehendak, atau egois ingin masalah itu selesai detik itu juga sesuai kemauan kita. Namun, menyikapi masalah dengan kepala panas justru seperti menarik benang yang tersangkut, keadaan akan menjadi semakin rumit, hubungan bisa menjadi rusak, dan hati orang lain bisa terluka parah. Saat keadaan sedang ruwet, belajarlah untuk melonggarkan ego kita terlebih dahulu. Tarik napas dalam-dalam, tenangkan diri, dan selesaikan masalah dengan kesabaran serta kepala dingin. Pendekatan yang lembut dan sabar selalu bisa mengurai masalah serumit apapun jauh lebih baik daripada kemarahan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15:1